Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sangat luar biasa ya. Saya di sini berusaha menyalurkan ilmu yang saya dapat dari acara TOR yang ke-63 dengan tema 7 resep sukses. Saya ingin berbagi ilmu, semoga ilmu yang saya dapat malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman saya yang ada di Facebook, ada di YouTube saya, IG saya, dan teman-teman lainnya. Yang luar biasanya sekali, resep. Kembali lagi dulu ke resep ya. Yang buat resep pasti orang yang ahli. Contoh kalau ada resep buat nasi goreng, pasti yang buat resep nasi goreng itu udah ahli di pembuatan nasi goreng. Sama kalau ada resep sukses miliarder, berarti yang buat resep ini juga pasti sudah miliarder. Betul tidak? Iya, pasti sudah sukses miliarder. Makanya tinggal kita mau pakai enggak resep ini. Kalau resepnya kita pakai dengan cara yang sama, dengan komposisi yang sama, kita rasakan hal yang sama. Jadi seumpama kita nggak tambahkan apa, kita modifikasi atau kita tetap, itu semua kembali ke pilihan. Kalau kita mau pilih sukses seperti miliarder yang buat resep, ya kita ikuti aturannya gitu. Di komunitas miliarder itu ada yang namanya salam miliarder. Kalau mentor kami mengajarkan saat mengucapkan salam miliarder, kalau bisa dengan sungguh-sungguh, dengan rasa. Kalau bisa harus dengan rasa. Kalau bisa sampai nangis, yo sampai nangis aja, nggak apa-apa, nggak usah malu. Karena itu sebuah doa. Salam miliarder, sukses. Ya, kita benar-benar harus sukses, sehat. Saya harus sukses, saya harus sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Itu salam miliardernya aja luar biasa gitu. Oke. Gini, orang sukses itu harus merencanakan dari berbagai segi. Jadi nggak angger gitu ya. Harus ada planning, harus ada rencana, harus ada target. Nah, dari berbagai segi, bisa segi hati, sehat raganya, sehat kantongnya, kaya. Yang utama di sini adalah kaya ilmu dulu. Karena apa? Ilmu itu sebagai penerang. Kalau kita udah kaya ilmu, udah pantas, maka Allah pasti ngasih. Makanya kita harus kayakan diri kita dulu dengan ilmu. Kita tata dulu niat kita perbaiki dulu hati, pikiran, sikap kita. Harus kita bersihkan dulu. Itu pesan mentor kami. Dan 7 resep sukses itu, satu adalah keyakinan untuk sukses. Kita harus yakin. Karena keyakinan Bapak Ibu itu pasti terjadi. Kalau Bapak Ibu bilang bahwa saya yakin akan sukses di bisnis ini, maka Allah tinggal oke. Tapi kalau Ibu yakinnya, saya tidak yakin kalau saya ini sukses, saya tidak yakin kalau saya bisa gajian dalam bisnis ini, maka Allah juga bilang oke. Berarti keyakinan itu pasti terjadi, Bapak Ibu. Saran saya dan saran mentor saya itu coba disiplin kata. Pilih kata yang positif. Karena apa? Secara tidak sadar, otak yang ada di bawah, otak yang di alam bawah sadar kita itu 80% yang bekerja. Coba bayangkan, kalau ada yang bilang, Ibu disuruh menutup mata ya, kita disuruh menutup mata, jangan, ada yang ngomong ya, ada perintah, jangan bayangkan kelinci putih lompat-lompat. Apa yang Ibu pikirkan?
pasti ibu memikirkan kelinci itu kan yang lompat-lompat. Maka berhati-hatilah dalam memilih kata, ya, karena kata itu adalah sebagian dari doa dan itu nanti yang akan terfollow up. Makanya coba disiplin kata, karena kata-kata itu mempunyai energi secara tidak sadar. Coba pilih kata yang baik, coba pilih kata yang tidak menjurus ke negatif. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Berarti yang pertama adalah keyakinan untuk sukses. Harus yakin bahwa Allah ada. Saya harus yakin bahwa Allah gak tidur. Saya niatnya pengen sukses itu apa sih? Gitu ya. Yang kedua, SPTM. S adalah spesifik. Spesifik itu ya jelas, harus bisa diukur. Apa sih maumu? Apa sih maumu? Harus jelas. Jangan hanya bilang saya mau kaya. Kaya yang bagaimana? Itu nggak spesifik. Harus jelas. P, SPTM. P adalah positif. Itu tadi, pilih kata yang positif. T, tertulis. Tulis cita-citamu. Sebelum saya dapat ilmu ini, saya dulu pernah disuruh guru saya ya, nulis cita-cita. Saya tulis cita-cita saya waktu SMA. Bener, masih ada itu. Saya baca lagi loh, ternyata cita-cita saya itu hampir semuanya udah tercapai. Dan bener, cita-cita itu harus ditulis. Tulis cita-citamu. Dan saat menulis itu bayangkan, sambil bayangkan, ditulis itu dibayangkan. Kalau pesannya Bunda Ana itu tadi juga harus ditulis. Menulis impian, menulis itu harus dengan rasa, dengan hati, dirasakan betul. Bayangkan semua indera kita itu bekerja, indera rasa, indera pendengaran, indera penciuman, semua ikutkan saat kita menulis impian kita. SPTM dan M itu menarik, merangsang. Gini, kalau saat Anda mulai mau berhenti, cari rangsangan supaya Anda semangat lagi. Supaya semangat lagi, cari yang gak enak-enak. Itu benar itu. Lanjut ya. Dan yang ketiga itu alasan kuat. Anda harus punya alasan kuat. Kenapa berada di sini? Harus ada. Ingin membahagiakan atau ingin membantu banyak orang. Tulis. Yang keempat adalah belajar dan kerjasama dari yang terbaik. Jadi kita harus cari dulu pandangan. Harus ada pandangan. Siapa yang mau kita tiru? Lalu kerjasama, nempel, ATM, aksi tempel miliarder, ATM, amati, tiru, dan manut. Yang kelima adalah take action, hingga jadi kebiasaan sukses. Kalau hari ini jenengan masih mengeluh, maka susah untuk sukses. Jadi harus dirubah itu kebiasaan-kebiasaan. Ya alhamdulillah, di kelompok kami mentornya luar biasa, mengajarkan kita bagaimana caranya HPS-nya diperbaiki, sama orang bagaimana harus suka memaafkan, gak boleh dendam, saling mendoakan, lebih banyak ngasih daripada meminta. Luar biasa pokoknya mentor kita. Yang keenam adalah PML, peka, monitor, dan lapor. Contohnya gini, udah punya niat ya, terus kita harus konsultasi sama mentor kita, sama leader kita, sama atasnya kita yang udah sukses. Saya ini udah punya niat,
tapi kok belum ya, maka ada pengontrol, ada action nggak, oh ternyata actionmu seperti ini, biar ada yang ngarahkan. Terus setelah ngarahkan, kok masih belum ya, tapi kalian diam, apakah leader tahu, apakah mentor tahu? Enggak, makanya kita harus lapor biar segera ada solusi. Yang ketujuh adalah tangguh ulet, fleksibel caranya tapi jangan fleksibel hasil. Kayak gini, ya udah wis, ya Allah nggak jadi deh, saya kepingin punya Pajero, Havan saja murah, jangan gitu. Kalau bisa fleksibel caranya tapi jangan fleksibel hasilnya. Tetap mimpinya apa, nah nanti fleksibel caranya. Ini dengan cara sedekah pol-polan, atau kalau nggak ada rezeki, kalau belum ada yang buat sedekah, berarti nanti harus bagaimana. Itu tadi harus laporan ke miliarder, ke mentor, biar segera ada solusi. Sering diskusi biar nggak jalan sendiri. Sering kita dengar ya, Armina Daily itu MLM. Iya, memang MLM, masuk langsung miliarder, masuk langsung Mekah, masuk langsung Madinah. Loh, luar biasa kan? Dan kembali lagi, Armina Daily itu bisnis syariah loh, jadi nggak usah khawatir. Itu tadi ilmu dari saya yang saya dapat dari acara Tor, semoga bermanfaat. Ingat, perbaiki hati, pikiran, sikap, diperbaiki lagi. Selalu pilih kata positif, ya, karena kata-kata itu adalah sumber energi. Oke, sampun, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Sampai jumpa.